Hello everyone, introduce myself. My name is Emma Zulfan, NPM 2441155. And today I would like to present about leadership. Leadership is an important skill in our daily life. Pengertian kepemimpinan. Pemimpin yang baik bukan hanya soal pintar mengatur atau berani, tetapi bagaimana bisa mempengaruhi orang lain, mengajak bekerja sama, dan mencapai tujuan bersama. Nah, di presentasi ini saya akan membahas lebih dalam tentang apa itu kepemimpinan, fungsi, gaya, hingga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Artinya, seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tapi juga menjadi contoh dan inspirasi. Contoh sederhananya, dalam kerja kelompok, pasti ada satu orang yang aktif mengatur, membagi tugas, dan memastikan semua berjalan dengan baik. Nah, orang tersebut sebenarnya sudah menjadi pemimpin walaupun tidak memiliki jabatan yang resmi. Jadi, kepemimpinan itu bukan soal jabatan, tetapi soal tindakan dan pengaruhnya terhadap orang lain. Yang kedua, fungsi kepemimpinan. Seorang pemimpin memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai pengarah. Pemimpin menentukan tujuan dan memberi arahan agar tim tidak salah jalan. Yang kedua, sebagai pengambil keputusan. Dalam situasi sulit, pemimpin harus berani memilih. Yang ketiga, sebagai motivator. Pemimpin harus mampu memberi semangat kepada tim. Yang keempat, sebagai pengawas. Pemimpin memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Contohnya, ketika dalam kelompok ada anggota yang mulai malas atau tidak aktif dalam bekerja kelompok, maka pemimpin yang baik akan memberi semangat dan mengajak bekerja sama, bukan malah langsung menyalahkan. Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang sering digunakan. Yang pertama yaitu otoriter. Pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota. Contohnya, pemimpin yang langsung memberikan perintah tanpa diskusi atau musyawarah. Yang kedua, ada demokratis, yaitu seorang pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Contohnya, ketua kelompok yang mengajak diskusi sebelum menentukan keputusan. Yang kedua, pada saat di kelas ingin memilih ketua kelas. Yang ketiga, laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggotanya. Contohnya, pemimpin yang hanya memberi tugas lalu membiarkan anggotanya bekerja sendiri. Yang selanjutnya, karakteristik pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik memiliki beberapa sifat penting, antara lain jujur dan tanggung jawab. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, tegas dalam mengambil keputusan. Yang kelima, adil terhadap semua anggotanya. Contohnya, jika ada dua anggota tim yang berbeda pendapat, pemimpin yang baik tidak memihak, tetapi mencari solusi terbaik untuk semua. Semisal A dan B berbeda pendapat, pemimpin ini lebih cenderung ke A
sering keluar atau sering berdiskusi dengan pemimpin. Selain itu, pemimpin juga harus bisa menerima kritik, karena pemimpin bukan berarti selalu benar. Yang selanjutnya, peran kepemimpinan dalam organisasi. Dalam organisasi, pemimpin memiliki peran yang sangat penting, yaitu pemimpin berfungsi untuk menjaga arah tujuan, membangun kerjasama tim, dan memastikan semua berjalan dengan baik. Tanpa pemimpin, organisasi bisa menjadi tidak terarah. Contohnya dalam sebuah acara sekolah. Jika tidak ada yang mengatur, maka pembagian tugas akan kacau dan waktu tidak terkontrol dan acara bisa gagal. Contoh kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan tidak hanya ada di organisasi besar, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ketua kelas yang mengatur untuk jadwal piket. Yang kedua, ketua kelompok yang membagi tugasnya ke masing-masing. Bahkan seorang yang membantu teman saat kesulitan. Hal kecil seperti mengajak teman bekerja sama sudah termasuk kepemimpinan. Yang selanjutnya, tantangan dalam kepemimpinan. Menjadi pemimpin juga tidak mudah. Ada beberapa tantangan seperti menghadapi perbedaan pendapat. Yang kedua, mengatur anggota yang tidak disiplin. Yang ketiga, mengambil keputusan yang sulit. Contohnya ketika ada konflik dalam tim, pemimpin harus bisa menjadi penengah, bukan memperkeruh suasana. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa kepemimpinan adalah kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mempengaruhi, mengarahkan, dan membantu orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Mulailah dari hal kecil seperti memimpin diri sendiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Karena setiap dari kita sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Cukup sekian dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.